Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Ya, tema ini biasa nanti jadi viral ya, timbul hujatan caci maki ya. Begini temanya. Kita bisa melihat Allah. Nah, kita bisa melihat Allah. Biasanya pendeta-pendeta Tritunggal langsung teriak itu ya. Itu pendeta HTD itu sesat katanya. Sesat, siapa Pak yang kayak gitu? Ya, itu JT, janji terus ya. Beraninya kowar-kowar doang, tapi disuruh ketemu nggak berani ya. Ya beraninya kowar-kowar doang. Siapa Pak? JT, janji terus, tidak punya nyali ya. Siapa lagi Pak? Mampet ya mampet. Mampet ya mampet. Mampet kan M. Ya mampet ya mampet. Ya. Siapa lagi Pak? Enaknya sendiri. Ya sudah. Tidak mungkin kita kok lihat Allah gitu ya, kan pasti begitu kan orang itu ya. Pendeta-pendeta Tritunggal ya, Tritunggal kambing terkutuk ya, mesti begitu ngomongnya ya. Tidak mungkin kita kok lihat Allah. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tuh 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu loh, ada ayat itu katanya, Alkitabnya nggak ada orang yang pernah melihat Allah. Keluaran 33 ayat 20, engkau tidak tahan melihat wajahku, sebab tidak ada orang yang melihat Allah dapat hidup. Sudah valid, tidak mungkin kita yang manusia ini melihat Allah. Bener, betul pendeta kambing. Bener, tidak mungkin kita yang manusia ini bisa melihat Allah. Lah kok judulnya kita bisa melihat Allah? Bedanya di situ antara pendeta kambing dengan kami. Coba Anda baca Wahyu 22 ayat 4. Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya. Wajah siapa? Wajah Yesus. Ya. Dan namanya tertulis di dahi mereka. Ayat 5. Tuhan Allah menerangi mereka. Tuhan Allah itu siapa? Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa Omega, yang awal yang akhir, firman Tuhan Allah. Juga di dalam Wahyu 4 ayat 8 dan 11 itu Yesus disebut Tuhan Allah. Ayat 16, aku Yesus ya. Ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapakah roh di sini? Yesus. Jadi valid ya, kita bisa melihat Allah. Itu ada ayat Alkitabnya Wahyu 22 ayat 4. Lah terus Pak, apa artinya Yohanes 1 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 12, Keluaran 33 ayat 20. Nggak ada orang yang bisa melihat Allah. Salahmu di situ. Anda nggak paham konteks waktu ayat Alkitab. Ya. Syarat mutlak melihat Allah adalah, nah ini dia. Syarat mutlak melihat Allah adalah Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Rohnya huruf besar. Lalu ayat 12, aku melihat. Jelas-jelas Yohanes itu melihat. Ayat 13 sampai 16, Yesus Allah dilihat oleh Yohanes. Yohanes masih jadi manusia, tetapi dikuasai oleh roh. Di sini bedanya pendeta kambing Tritunggal terkutuk dengan pendeta Alkitabiah. Bedanya di situ. Pendeta hasil tahbisan
tahbisan dengan pendeta hasil dipilih Yesus. Bedanya di situ. Ya, pendeta-pendeta Tritunggal cuman sampai sini doang, cuman sampai Yohanes 1 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 12, Keluaran 3 ayat 20. Cuman sampai situ bacanya, nggak bisa baca kitab Wahyu, mampet. Nanti kita melihat wajah Yesus, wajah Allah di surga. Ya, syaratnya apa? Syaratnya Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan kita dikuasai oleh Roh. R-nya huruf besar, berarti Roh Kudus. Lalu kita bisa melihat Allah. Allahnya seperti apa? Description-nya Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Rambutnya putih, matanya seperti nyala api. Terus apalagi? Dari mulutnya keluar pedang. Apalagi? Kakinya seperti tembaga yang membara, rambutnya putih mata. Suaranya seperti desau air bah, wajahnya bersinar-sinar seperti matahari terik. Itu description Allah yang dilihat Yohanes. Mari kita cross check. Matius 17 ayat 3 sampai 5. Waktu itu 3 rasul masih jadi manusia. Siapa saja? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dia melihat Yesus berubah rupa. Di dalam roh, ketiga rasul ini bisa lihat itu Yesus wajahnya bersinar-sinar seperti matahari terik. Sama persis dengan Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Petrus, Yohanes, Yakobus bisa lihat Allah? Nggak bisa. Lalu Yesus ini ada Musa, ada siapa itu? Elia ya. Ya, di dalam Matius 17 ayat 3 sampai 5. Mati enggak itu ketiga rasul? Enggak. Di dalam roh dia bisa melihat Allah. Contoh lain, Wahyu 4 ayat 2. Siapa itu? Yohanes bisa melihat Allah, seorang yang duduk di tahta surga. Siapa dia? Yesus Tuhan Allah. Dia bisa lihat, mati enggak? Enggak. Walaupun Yohanes masih jadi manusia. Jadi kita bisa melihat Allah, betul bisa, tapi bersyarat. Syaratnya harus dikuasai oleh Roh. Sudah dibuktikan oleh Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul siapa lagi? Yakobus. Kemudian di dalam Keluaran 34 ayat 28, Musa berhadap-hadapan muka dengan Tuhan 40 hari 40 malam waktu bumi, berarti 10 detik waktu Allah ya. Untuk apa? Menulis loh batu 10 perintah Tuhan itu, tapi ini yang pengganti ya, 10 perintah Tuhan yang pengganti itu ya. Bisa. Musa pernah berhadap-hadapan dengan Allah, dalam hadirat Allah. Mati enggak Musa? Kagak. Wahyu 22 ayat 4 tadi ya toh. Kita kelak di surga melihat wajah Allah. Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 tadi juga sudah dijelaskan description atau ciri-ciri Allah yang dilihat Yohanes tadi yang saya sebutkan. Rambutnya putih, matanya seperti nyala api, suaranya seperti desau air bah, wajahnya bersinar-sinar seperti matahari terik. Itu Yohanes bisa lihat. Bisa. Mati nggak Yohanes? Enggak. Pada waktu lihat nggak mati. Sebab apa? Dikuasai Roh. Tepuk jidatnya 2 tangan. Saking mampetnya, tepuk jidatnya 2 tangan. Jadi kalau klaim yang manusia tidak mungkin lihat Allah, lah dia nggak baca seterusnya, nggak baca kitab Wahyu. Pendeta-pendeta di luar sana kalau baca kitab Wahyu mampet pikirannya. Ya, terus bisanya apa? Hujat, caci maki. Ya. Disuruh ketemu, kagak punya nyali. Ya. Ketemu sama pendeta HTD, nggak punya nyali dia. Ya. Jadi kita bisa melihat Allah. Syaratnya harus syaratnya harus dikuasai oleh Roh. Ya. Sudah dibuktikan oleh Petrus, Yakobus, Yohanes ketika Yesus berubah rupa di gunung. Ya. Sudah dibuktikan oleh Yohanes ketika di Pulau Patmos. Ya. Dia bisa melihat Allah, melihat Yesus ya. Musa di Gunung Sinai juga, ya toh, ketemu dengan Tuhan berhadapan-hadapan muka pada waktu menulis loh pengganti 10 hukum Tuhan pengganti itu, ya, saudara-saudara ya. Jadi clear ya, kita bisa melihat Allah dengan syarat, ya toh, dengan syarat dikuasai oleh Roh Allah dan kita nggak mati.
Ya, nggak akan mati selama kita dikuasai roh Allah, diizinkan Allah untuk melihat Allah, ya. Saulus juga diizinkan untuk melihat, tapi melihatnya cuma dari jauh terus dia buta itu ya, sebenarnya itu ya. Baik, padat, singkat dan clear, kita bisa melihat Allah, ya. Ya, itu pengajaran Alkitabiah yang benar, ini Alkitabiah. Jadi ayat Alkitab yang mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, gimana Pak? Tapi bisa kalau bersyarat. Ya kalau manusia yang fisik gini ya nggak bisa. Itu bedanya. Ayat-ayat di dalam Yohanes 1 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 12, Keluaran 33 ayat 20 yang mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, seorang pun dalam arti fisik. Tetapi kalau dikuasai oleh roh, bisa. Itu jawaban Alkitab, ya. Bisa bantah nggak? Nggak bisa. Hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 ada debat lewat Zoom. Tim debat Alkitab Allah Esa Yesus Kristus. Apa ini? Tim debat Allah Esa Yesus Kristus. Yuk debat. Keroyok aja pendeta HTD. Mana nyalimu? Harus punya nyali, ya. Mampet ya mampet. Enaknya sendiri, janji terus, mana nyalimu? Mau ketemu? Boleh, ya toh. Mau lewat Zoom? Boleh, ya toh. Gitu baru bener, ya. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah Alkitab, silahkan. Yang mau ikut baptisan paling dekat di Kerawang, ya. Cuman di Kerawang belum tepat waktunya. Kalau di Bandung 15 Agustus di Bandung. 15 Agustus di Bandung baptisan, ya. Kerawang belum fix ini waktunya. Kemudian yang lain di cabang-cabang di Surabaya. Kemudian di Batam itu juga mau ada baptisan itu, ya. Cabang kami ada 94, sudah mau nambah lagi nih, ya. Silahkan sebutkan kota Anda, ya. Yang mau ikut debat hari Sabtu tanggal 1 Agustus lewat tayangan Zoom. Ayo, daripada koar-koar, debat langsung sama pendeta HTD. Dikeroyok aja, ya. Nanti supaya bisa tahu orang-orang itu, oh seperti gini dong. Kualitas pendeta kambing sama pendeta domba itu bedanya bumi langit. Lah iya, biar Anda tahu. Alkitabiah jawabannya, ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya. Amin.